Silakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, para peserta Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bapak Muhammad Yusuf Ateh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, para pimpinan LPNK dan LNS, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para pimpinan aparat pengawasan internal pemerintah, kementerian, lembaga daerah, para direksi dan kepala SPI BUMN, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang kami hormati, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 ini. Kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden beserta Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di pagi hari ini. Bapak Presiden, rapat koordinasi ini dihadiri 2.247 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN, serta pimpinan APIP, KLD, dan pemeriksa eksternal. Rakornas Pengawasan Intern tahun 2022 ini mengambil tema Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Bapak, pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktivitas ekonomi dalam negeri. Merespon hal tersebut, pengawasan intern telah kami lakukan secara intensif untuk mengawal disiplin prioritas belanja pemerintah untuk PDN. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2022, e-katalog kita masih didominasi oleh produk impor, baik dari sisi produk tayang maupun realisasi transaksi. Namun setelah terbitnya Impres nomor 2 tahun 2022, kondisi tersebut berangsur membaik. Pada minggu ketiga Mei 2022, produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-katalog nasional, meskipun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi. Dan Alhamdulillah Bapak Presiden sampai dengan kemarin 13 Juni 2022, PDN yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor. Hasil validasi kami juga menunjukkan per 13 Juni kemarin, KLD dan BUMN telah berkomitmen untuk menyerap produk lokal senilai 720,88 T. Ini hasil validasi yang realnya, Pak. Sedangkan realisasinya belanja PDN telah mencapai 180,72 triliun. Ini hasil pemeriksaan, Pak, atau 45,18% dari target 400 T. Terkait dengan capaian tersebut, kami telah mengidentifikasi juga beberapa permasalahan utama yang harus kita selesaikan. Pada tahap perencanaan, KLD kesulitan mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri. Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai PDN dengan TKDN yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal. Pada tahap pelaksanaan, masih terdapat produk impor
yang dibeli pemerintah walaupun telah terdapat produk lokal pengganti. Berdasarkan pengawasan BPKP, setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog yang sudah ada produk lokalnya. Keengganan untuk menyerap PDN tersebut salah satunya dipicu karena harga produk lokal yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk impor. Dari sampel pengujian kami atas 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk atau sekitar 66% harganya lebih murah dibandingkan produk lokal. Sementara itu untuk belanja impor yang dikarenakan tiadanya produk lokal pengganti, perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait. Terakhir, pengendalian dan pemantauan oleh manajemen kita lihat masih belum optimal dalam memastikan kecepatan dan efektivitas belanja produk lokal oleh KLD dan BUMN. Hal ini memerlukan penguatan tata kelola, pengendalian intern dan pengawasan intern yang efektif. Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang kami hormati, BPKP telah merancang desain pengawasan kolaboratif sebagai bentuk pengawalan bersama seluruh APIP dan pengawas internal BUMN yang bertujuan untuk memastikan efektivitas serta akuntabilitas kebijakan serta pelaksanaan aksi afirmasi PDN dalam belanja pemerintah. Rakornas kali ini merupakan komitmen kami untuk merumuskan solusi dan strategi pengawalan terciptanya ekosistem yang mendukung supremasi produk lokal pada pasar domestik secara berkelanjutan. Hasil pengawasan terhadap aksi afirmasi PDN dalam belanja pemerintah secara lengkap akan kami laporkan kepada Bapak Presiden pada akhir Juni 2022. Bapak Presiden, sekali lagi izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh hadirin. Semoga apa yang diharapkan Bapak Presiden untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian industri dalam negeri dapat terwujud. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai langkah memulihkan negeri, termasuk ekonominya, seyogyanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian bersama-sama bergerak dalam sinergi. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama penayangan video Bangga Produk Kita. Kita berhasil bangkit, bergerak maju melewati kondisi yang sulit. Melalui pemulihan ekonomi negeri yang akan terus kita dorong untuk berakselerasi. Bagaimana ekonomi kita bisa terus bertumbuh? Tentu karena kita semua bergerak bersama, membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang tangguh. Iya, Mas. Paket. Ya. Karena kita tak ingin hanya sekedar pulih ekonomi, tapi kita juga ingin menjadi bangsa yang mandiri. Bangsa yang seluruh masyarakatnya bangga untuk menggunakan produk-produk karya anak bangsa. Jika minimal 40% dari alokasi belanja barang dan jasa pemerintah digunakan untuk membeli produk buatan kita sendiri di semester pertama tahun ini, maka bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. APBN kita, APBD kita, anggaran yang ada di BUMN betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus ke titik yang kita tuju. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah bergerak cepat, memastikan peningkatan permintaan produk dalam negeri, memastikan dukungan atas penguatan suplai bagi industri lokal dan UMKM terakselerasi, dan memastikan pengembangan government marketplace semakin mumpuni.
berlari dalam sinergi. Capaian dan hambatan perlu diidentifikasi agar tujuan yang telah disepakati dapat terrealisasi. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tak bergerak sendiri. BPKP, LKPP, dan APID senantiasa hadir untuk mendampingi dan mengawasi. Dan koordinasi antara BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia memastikan hadirnya pengawasan yang terintegrasi. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tahun 2022. Kawal produk dalam negeri untuk bangsa mandiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP beserta seluruh jajaran di pusat maupun di daerah, yang saya hormati Jaksa Agung, Kapolri, para Kapolda, pimpinan daerah yang hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami. Dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan harus betul-betul disiapkan betul. Energi betul-betul harus dikalkulasi betul. Karena separuh dari energi kita itu impor. Dan kita ini negara besar. Pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, untuk rumah tangga dan lain-lainnya. Tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang. Karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif. 2 hari yang lalu, malam, saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, enggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini, kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau
barang ini tidak datang, akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya detail harus tahu. Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Ateh, ke Pak Kepala BPKP, Pak detail ini dicek. Pak tolong ini detail saya dibantu. Untuk apa? Polosinya jangan sampai keliru. Oleh sebab itu yang namanya belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, itu harus memiliki 3 hal yang penting. Menciptakan nilai tambah. Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga memang efisien. Ini harus. Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP. Bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari biaya ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Oleh sebab itu saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasan banyak sekali. Itu yang Bapak Ibu kawal. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP. Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Corek. 842 itu. Drop.
Kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKP. Saya senang, kita sudah bekerja berapa bulan ini. Kemarin dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, baru ada 46 Pemda yang memiliki e-katalog lokal. Sekarang ini kita sudah naik menjadi 123, naiknya cepat. Ini pasti dikejar-kejar sama BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten kota provinsi segera memiliki e-katalog lokal. Sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya. Saya baru beberapa hari yang lalu ke Wakatobi, jauh sekali dari sini. Dan saya kaget produk-produk lokalnya sudah terkemas dalam kemasan yang sangat baik. Brandingnya bagus. Nah, kok beli impor? Banyak sekali macamnya. Saya berikan contoh saja. Yang mesin jahit low speed. Coba dilihat. Harga impor 13 juta. Harga dalam negeri 12.800.000. Apa sih bedanya? Lebih murah jelas. Udah tutup mata beli yang PDN itu. Nggak ada alasan. Jangan ada alasan yang satu warnanya merah, yang satu warnanya putih. Saya senang warna putih, nggak ada. Beli yang putih. Ini nasal oksigen, kanula, ini pipa oksigen. Impor harganya 8.300, dalam negeri harganya 6.900. Beli impor, yang saya cek, beli impor, alasannya ada saja. Kualitasnya Pak, speknya Pak enggak pas. Kayak kita ini orang enggak ngerti masalah spesifikasi. BPKP seperti cek, pakai yang PDN. Alat mekanik yang impor harganya 22.900.000. Dalam negeri harganya 28 juta. Beli tetap yang PDN. Jangan alasannya lebih murah yang impor, lebih murah yang enggak, terpaut sedikit, tetap beli yang produk dalam negeri. Karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Enggak ada alasan. Lima tahun yang lalu saya jengkel betul. Saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. Enggak ada Pak spek dalam negeri Pak. Speknya ini Pak, nomornya ini Pak, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa, sesulit ini sih mau membuat pipa. Saya ke pabrik pipa. Pak, semuanya ada Pak, Bapak mau cari apa ada. Ukuran apa ada, kualitas apa ada, ini kita ekspor semuanya Pak. Ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh, yang orang sana beli produk pipa kita mah kita beli impor. Ini kan, sekali lagi kita ini orang pinter-pinter. Tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi. Dan saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi. Growth kita menjadi tambah. Lapangan kerja kita menjadi semakin banyak.
karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri. Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1.000 karena ada pesanan dari Pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000, ya mau tidak mau dia akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya. Artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi. Nggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN, APBD itu bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan, ya caranya seperti ini. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, realisasi dari komitmen yang ada itu sudah berapa persen Pak tadi? Sudah 45% dari target yang kita sudah targetkan, kurang lebih 400 triliun. Tapi sebetulnya komitmennya itu 720 triliun, kalau tadi Pak Kepala BPKP. Kalau yang saya hitung komitmen kita sudah 839 triliun, tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi 720. Oke, itu sudah gede sekali, tapi ini kan komitmen. Yang sulit itu merealisasikan, itu tugasnya Bapak Ibu mengawal ini. Terakhir, sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Dan saya minta kepada BPKP, mensinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sudarjat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat mengikuti acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 oleh Presiden Republik Indonesia dengan tema Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasana-Mu, dengan nama-Mu yang maha agung, kebesaran-Mu yang maha tinggi, dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Berkahilah semua langkah dan upaya kami dalam mendorong percepatan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan belanja produk dalam negeri, sehingga akan terbuka lapangan kerja yang sangat besar
yang pada akhirnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Ya Allah, bimbinglah dan sinarilah dengan kasih sayang-Mu hati dan jiwa kami. Satu padukan hati kami, mudahkan ikhtiar kami, serta anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, dan keikhlasan dalam bekerja, agar kami dapat terus berkarya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kuat, bermartabat dan sejahtera, serta berada dalam naungan ampunan dan ridho-Mu. Wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hamba-Nya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua dan para pendahulu kami, serta para pemimpin kami. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.